Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam guys, dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merawat tanaman hias. Nah, materi-materi video kali ini saya menggabungkan materi-materi yang ada di internet guys. Oke. Nah, cara merawat tanaman hias. Jadi bagi teman-teman yang hobinya tanaman hias, jadi harus tahu nih cara-cara merawatnya biar tanamannya hidup dengan subur. Nah, apa sih definisi dari merawat tanaman hias? Oke, semua tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik, ya kan, dan mampu memberikan hasil yang maksimal. Nah, bagi teman-teman yang suka berkebun, pasti aktivitas tanaman hias itu menjadi hobi yang menyenangkan, ya kan? Teman-teman bisa juga berbisnis dari hobi bisa menjadi uang. Wah, itu senang sekali itu kalau misalkan. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang guys suka berkebun, ya kan, wah, bukannya hidup malah dia mati. Nah, inilah sebenarnya guys, bagi teman-teman yang nggak terlalu suka sama berkebun, kita harus tahu nih tips dan triksnya cara merawat tanaman hias. Yang tips dan trik cara merawat tanaman hias yaitu melakukan penyiraman air yang tepat, terus penyiraman mataharinya yang tepat, kontrol suhu dan kelembaban yang pas, antisipasi hama penyakit dari awal, potong rumput yang kering atau mati dan hindari penggunaan pupuk kimia dan menjaga kebersihan di sekeliling tanaman guys. Nah, ini melakukan teknik penyiraman. Nah, jadi penyiraman ini kita harus penting guys. Penyiraman ini sebenarnya pagi, siang, harusnya pagi, malam atau sore. Nah, langkah lebih baiknya kita menyiram 2 kali nih, pagi atau sore atau malam. Nah, kenapa sih nggak siang? Nah, kalau misalkan siang hari, tanaman hias ini seperti tanaman ini melakukan fotosintesis. Nah, sebagai gampangnya begini. Ya, saya ada 2 pemikiran. Sebagai gampangnya, kalau misalkan kalian eh, kepanasan di siang hari, panas terik, matahari terik sekali. Nah, tiba-tiba kalian disiram sama air. Damn! Nah, itu gimana tuh kira-kira? Nah, pasti langsung menggigil, guys. Nah, begitu juga sama taman. Dia kalau misalkan dia lagi melakukan fotosintesis, panas-panas tiba-tiba disiram sama air, nah, dia akan menyebabkan yang paling jeleknya adalah rusak bagian organ fisiologi maupun bagian organ anatomi dari tanamannya. Nah, kalau misalkan yang paling bagusnya kerusakannya adalah mungkin hanya rusak sedikit-sedikit aja daun-daunnya. Nah, selain itu air juga dapat menyerap di dalam tanah, membantu penyerapan apa itu coba guys, unsur hara dan mineral. Nah, itu membutuhkan waktu tuh menyerap. Nah, makanya tanaman melakukan fotosintesis mungkin dari jam 10 sampai jam 2. Nah, disitulah salah satu jangan lupa proses fotosintesis yang membutuhkan air, unsur hara. Nah, kemudian dia siramnya tanaman yang merata. Oke, pasti kan harus merata. Dia tanaman yang secukupnya. Jangan juga lebay. Yang pertama kalian buang air, yang kedua itu bisa menyebabkan genangan pada tanaman. Nah, kalau misalkan tanaman genangan terus akarnya busuk, nah itu bagaimana? Nah, yang ada jadi malah mate, ya kan? Nah, kemudian penyinaran matahari nih guys. Nah, kalau penyinaran matahari di dalam ruangan, dia tidak memerlukan cahaya matahari yang langsung. Nah, dia memerlukan cahaya matahari sedikit. Nah, kalau misalkan kalian tanaman indoor, kalian taruh kalau kalian taruh ruangan yang super panas, nah pasti daun-daunnya akan rusak. Nah, itu juga tanaman outdoor plant. Nah, ini kan contohnya di taman, pasti memerlukan sinar matahari yang banyak, memerlukan cahaya yang banyak, ya kan? Nah, kemudian ini ada kontrol suhu dan kelembaban yang pas. Nah, indoor plant dia pasti membutuhkan suhu yang
dingin, ya kan, yang tinggi. Nah, 26, 25, 24, 23, 22, dan seterusnya. Kelembabannya yang tinggi. Nah, kemudian outdoor plant suhunya dia panas. 26, 27, 28, 29, dan seterusnya. Dan kelembabannya rendah. Nah, di tempat wilayah kita ini, ya kan, di Tarakan sini, itu kemarin saya datang ke sini itu tahun 2016. Nah, saya mencoba untuk saya punya alat termometer. Nah, itu masih dapat tuh suhu 23, 24 di pagi hari jam 7. Nah, kalau misalkan kemarin ada mahasiswa saya penelitian, Pak, suhunya 28, 29 di pagi hari. Ah, nggak percaya saya. Nah, saya buktikan sendiri. Nah, ternyata memang benar. Suhu yang sekarang itu 28, dia. Pagi hari guys, jam 7. 4 tahun aja di sini naiknya derajatnya sudah 3 sampai 4 derajat Celcius. Nah, makanya jangan kebanyakan ngerokok, rusak asap, polusi. Nah, kemudian ini antisipasi dari hama penyakit. Nah, kita harus menjaga dong kualitas tanah kita, rutin merotasi tanaman, mengoptimalisasi lokasi dan kondisi tanaman, memangkas sumber. Ya, nah, menjaga kualitas tanah. Nah, jadi kalau misalkan tanahnya sudah kan tanamannya situ kan pasti kan di pot terus nih. Ya kan kalau misalkan di pot dan yang indoor atau di polybag dan yang outdoor itu di tanah. Nah, kalau misalkan di tanah ya mungkin dikasih pemupukan aja, digemburin. Nah, bisa. Tapi kalau misalkan di pot ya kan. Nah, ini jangan lupa penggemburan ya, kalau misalkan dia pekan akan semakin padat tuh, semakin padat kan. Nah, ini jangan lupa penggemburan dan jangan lupa dikasih pemupukan juga, guys. Nah, tapi pupuknya tidak disarankan tadi apa? Menggunakan pupuk kimia ya. Nah, kemudian rotasi tanaman. Nah, kita wajib merotasi tanaman. Maksudnya merotasi tanaman di sini kalau misalkan tanaman indoor kan, tanaman outdoor tuh masuk ya kita cabut-cabut ya kan. Nah, kalau misalkan di tanaman indoor misalkan rumah kalian isinya nanam apa ya contohnya terlalu banyak aglonema lah ya kan, Sri Rejeki. Nah, Sri Rejeki ini, nah kalau misalkan kalian di situ aja terus, lama-lama dia akan mendatangkan hama sama penyakit. Nah, kalau bisa ya diputar lah yang di situ, nanti dipindah di ruangan mana. Nah, ruangan mana dia bisa bisa berpindah tempat, itu namanya rotasi. Atau misalkan diputar tanah, kalau misalkan kita nanam kayak nanam mungkin contohnya di Mambrungan nih guys, ya kan, nanam padi. Nah, padi kan ada yang bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, mungkin ada yang setahun. Nah, itu cara rotasinya bisa digabung sama palawija. Nah, kalau ini kan nggak bisa, dimasuk kita nanam aglonema dicabut ya kan, terus diganti sama lidah buaya, aglonema mau diawan dibuang gitu ya, enggak lah. Nah, terus mengoptimalisasi lokasi dan kondisi lingkungan. Nah, ini harus dibersihkan nih yang berhubungan yang tadi sama memangkas rumput-rumput. Nah, jadi kita mengoptimalisasinya dengan membersihkan kebersihan tanaman. Nah, hindari dengan pupuk kimia, guys. Nah, pupuk kimia ini sebenarnya sih bagus memang, bagus memang sih sebenarnya. Nah, tapi ada efek jangka panjangnya nih, tanah kalian akan cepat mengalami kerusakan. Mungkin mikroorganisme yang ada di dalam tanah, misalnya cacing dan teman-temannya, karena itu lama-lama dia akan menghilang, tanah keras. Nah, itu efek jangka panjang. Jangka pendeknya memang bagus. Nah, kemudian ini ada, kita punya masalah nih dalam dan solusi di tanaman hias. Nah, kita ada pemeliharaan. Kita harus melakukan pemeliharaan yang intens dan berkelanjutan. Nah, pemangkasan yang rutin dan dari faktor permasalahan dari faktor manusia. Nah, dari pemeliharaan yang intens. Nah, ini anggrek nih guys. Nah, pasti ini susah nih. Susah. Nah, ini pasti susah. Nah, ini harus melakukan perawatan yang intens supaya si bunga anggrek yang mahal ini dapat dia memunculkan bunga ya kan, dengan bantuan manusia.
melakukan perawatannya juga dengan bantuan manusia. Nah, kemudian solusinya ini kan, kita pasti buat jadwal nih guys, penyiraman, pemupukan, dan lain-lain, pembersihan hama penyakit. Nah, kemudian pemangkasan yang rutin. Nah, pemangkasan yang rutin ini saya dibagi dua, bonsai dan topiary. Sebutkan apa perbedaan dari bonsai dan topiary? Ya. Apa guys? Ini Pak, bonsai ada tanaman indoor plant. Yes, topiary ada tanaman outdoor plant. Yes, tepat sekali. Nah, bonsai ini ukurannya kecil-kecil guys. Yes, tepat sekali Pak. Tepat sekali guys. Nah, topiary ada tanaman yang ukurannya jumbo-jumbo guys. Ya, ini adalah bagi teman-teman yang berjiwa seni tinggi. Nah, ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Nah, cantik tanamannya, banyak orang duduk-duduk di taman dan segala macam. Nah, bonsai juga bisa dijual dan segala macam, ruangan kalian jadi lebih indah. Nah, ini solusinya, melakukan jadwal pemangkasan yang tepat. Nah, digunting-gunting dan segala macam. Nah, ini dari faktor manusia nih guys. Nah, kesibukan ya kan itu merupakan kendala utama bagi teman-teman yang hobinya menanam tanaman hias. Nah, bisa misalkan ya kan. Nah, kemudian lahan yang sempit ini juga, jadi kita bisa siasati nih lahan yang sempit, kita bisa nanam di pot, di polybag. Nah, supaya rumah-rumah kita yang tidak punya penggarangan yang luas seperti rumah saya ini yang kecil, saya menanam-namanya di pot dan di polybag. Oke guys, nah itu sekian dan terima kasih materi saya bagaimana sih cara merawat tanaman hias, digabung dari beberapa materi yang ada di internet, saya masukkan dari satu. Terima kasih. Nah, kemudian jangan lupa di like dan subscribe, silahkan dipelajari. Kita ketemu lagi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.